Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 pada perkembangan teknologi komunikasi. Baiklah, sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Subtema 3. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Ayo membaca. Bacalah kembali teks bacaan yang ada di buku siswa Sejarah Penggunaan Telepon, halaman 134. Selanjutnya kerjakan latihan berikut ini. Ayo berlatih. Tuliskan 5 kata berhubungan dengan teknologi komunikasi yang ada pada teks. Kemudian buatlah kalimat menggunakan kata tersebut dengan kalimatmu sendiri. A, B, C, D, dan E. Ayo berkreasi. Benny dan Dayu bermain telepon-teleponan dari 2 kaleng yang disambungkan dengan tali. Mereka juga menghias bagian kaleng tersebut dengan motif geometris yang mirip dengan kain batik Toraja. Berikut ini motif geometris yang mereka buat. Sekarang buatlah motif geometris seperti pada kain-kain tradisional. Ikutilah langkah-langkahnya yang ada di buku siswa halaman 136 sampai 137. Ayo mengamati. Ada banyak benda lain yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Tahukah kamu berapa keliling dan luas bingkai-bingkai tersebut? Mari kita pelajari cara mengukur kelilingnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan alat ukur tidak baku seperti tali, benang, atau batang korek api. Berikut ini adalah cara menentukan keliling persegi panjang dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya, kita gunakan batang korek api. Lihatlah contoh berikut ini. Panjang 5 batang korek, lebar 4 batang korek. Keliling maka 5 batang korek ditambah 5 batang korek tambah 4 batang korek tambah 4 batang korek. Maka bisa disimpulkan 2 kali 5 ditambah 2 kali 4. Hasilnya 10 tambah 8 sama dengan
18 batang korek. Ayo berlatih. Perkirakanlah beberapa keliling dan luas bingkai-bingkai berikut ini dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Perhatikan gambar figura di samping. Panjang sama dengan titik-titik batang korek. Lebar sama dengan titik-titik batang korek. Maka kelilingnya bisa kalian kerjakan ya. Nah, jadi keliling figuranya adalah titik-titik korek api. Perhatikan gambar televisi di samping, sama dengan yang di atas. Nanti kalian akan menjawab sendiri. Panjang sama dengan titik-titik batang korek. Lebar sama dengan titik-titik batang korek. Maka kelilingnya silakan kalian isi sendiri. Pada pembelajaran yang keempat, ayo mengamati. Kalian pernah berekreasi ke pantai atau ke danau bukan? Kalian pasti merasa senang bermain air di sana. Kalian harus berhati-hati bermain di pantai atau di danau, terutama di air yang dalam. Perhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat beraktivitas di air. 1. Selalu menjauhi kolam atau laut jika badai mendekat meskipun kalian bisa menyelam. 2. Jangan berenang terlalu ke tengah, terutama jika ombak pasang. 3. Gunakan pelampung jika tidak mahir berenang. 4. Perhatikan kualitas air laut. Apakah mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak? Yang kelima, selalu perhatikan rambu larangan di tepi pantai. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. 1. Gunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Ayo lakukan. Sebelum melakukan renang, lakukanlah berbagai aktivitas berikut. 1. Melakukan pemanasan, yaitu pemanasan harus dilakukan agar terhindar dari cedera. Yang B, latihan injak-injak air. Kenapa? Karena dengan belajar injak-injak air diperuntukkan sebagai proses adaptasi tubuh dengan air. Duduklah di tepi kolam, lalu masukkan kakimu ke dalam air. Setelah itu, gerakan kakimu di dalam air. C. Membasahi tubuh. Hal ini harus dilakukan. Aktivitas ini juga berfungsi untuk melakukan adaptasi dengan air. Masukkan kakimu ke dalam kolam. Gerakan kakimu sambil basahi tubuhmu. Gunakan kedua tanganmu untuk membasahi seluruh tubuh. Basahi tubuhmu hingga benar-benar basah. Belajarlah berlatih keseimbangan di dalam air. Lakukanlah di kolam renang atau di sungai dangkal di sekitar tempat tinggalmu. Cobalah lakukan dengan bimbingan guru.
Setelah berenang, Dayu meminjam telepon untuk menelepon ibu. Dayu meminta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Dapatkah kerjasama terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Lihat pada tabel berikut nomor, nama temanmu, dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh temanmu. Menghargai kemampuan orang lain termasuk pengamalan sila keberapa dari Pancasila. Kemudian, buatlah kesimpulan dari diskusi kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.